Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak dan Ibu, selamat menerima materi dari Al-Ustaz Rizky Ronaldi dari sekarang sampai jam 11. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim hamidan wa musadiyan wa musaliman amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu calon jemaah haji yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah di awal sekali ini kita selalu tidak bosan-bosannya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan karunia nikmat kemudahan kepada kita mulai sejak dahulunya sebelum kita lahir, setelah lahir, saat ini, dan bahkan Allah juga lah yang akan memudahkan urusan kita nanti di akhir hayat kita. Apakah kita mampu meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah atau tidak? Maka semoga dengan kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah nikmatnya sehingganya nantinya kita menghadap Allah, memenuhi panggilan Allah dengan sebaik-baiknya panggilan, yakni mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah target kita hidup di atas dunia ini. Mampu kita tinggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Semoga dengan datangnya kita pagi hari ini salah satu usaha kita, tanda syukur kita kepada Allah. Kita datang ke sini dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu untuk persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ilmu untuk menunaikan ibadah haji yang mana rukun bagi kita sebagai umat Islam. Kita tahu rukun itu adalah suatu hal yang harus ada di diri setiap muslim. Nah, khusus haji rukun Islam bagi yang mampu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, insya Allah ini ada tanda-tandanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang mampu, yakninya sudah mendaftar sebagai calon jemaah haji. Bapak Ibu, kemudian salawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri.
Nah, ini Bapak Ibu lokasi tempat saya tinggal. Ada yang tahu nggak di mana tempatnya ini? Papua ya. Nah, ini ada masjid, ada lapangan, itu ada perbukitan. Tapi sayangnya jadi dari arah sini nggak nampak. Kalau ditembakkan fotonya dari arah bukit, nampak tepi laut. Saya tinggal di pinggir laut, Bapak Ibu. Di tepatnya kalau di sini tepi laut, di sini ada kedai rumah makan Mak Apuk. Kalau mencari dari rumah makan Mak Apuk, kasih kau nampak saji. Situlah tempat Ibu tinggal. Di mana tuh Bapak Ibu? Di Pasir Jambak. Berarti lah pernah makan kesini nampaknya. Dan kebetulan Mak Apuk tuh masih jalan etek nambo. Ambo asli Pasir Jambak. Pasir Jambak dan Mak Apuk tuh etek beliau lah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau cerita sekitar tentang etek wang, etek kok lah meninggal suaminya barunya kayu. Ketika nyoba suami biasa-biasa saja payahnya nyo kelawi. Meninggal suaminya nyo gadang lah anak yatim jadi jando. Jadi jando nyo mendorong gerobak keliling pasir menggali kerupuk kuah. Badan bertambah gadang, bertambah gapuk, nak talok ke jalan lain. Maka nyo duduk di rumah lain, nyo balilah lauk pukek yang baru dapet tang di muka rumahnya, menggeletang-geletangnya lauk tu nyo masak. Kemudian nyo goreng kerupuk jariang. Nyo masak nasi, nyo letak sinan. Kalau ada orang Kalawi nan boleh mukek tu lapar beria, nyo boleh makan sinan. Rupa-rupa Allah Subhanahu Wa Taala punya takdir untuk beliau, nak tak buka rezekinya, singgah lapak Fauzi Bahar. Yo kepala dinas rombongan. Yo be makan di sinan, seala kadarnya di bawah pohon baru. Kan dingin tuh, karena angin pantai. Ayang nge beri lapang. Yo be makan di Pak Fauzi Bahar lama. Ngimbo lah Mak Apuk dia lama nama aja. So anai nak Mak Apuk namanya dah Pit Timbam. Pit Timbam dia nyo gapuk ngimbo di Pak Fauzi Bahar Mak Apuk alat. Lakik lah kalau Mak Apuk tu. Jangan mau tinggal. Saja tu nyagi saran deh Pak Fauzi Bahar Mapuk lama mah sambang rancak di berasih sampai ko di pagadang seketek anaknya lah mulai gadang jo anak-anaknya nyepas samonnya alhamdulillah. Hampir waktu beliau itu hampir setiap tahun beliau jangan anak pergi umroh. Terbuka rezekinya. Iko kita cerita Bapak Ibu, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengatur seluruh kehidupan awak. Termasuk Bapak Ibu yang bisa hadir kini iko bukan kemampuan kita Pak Bu. Kalau dari segi banyak pitih, menik aji banyak orang lebih banyak pitih pada awak. Ya tak? Kalau segi banyak pitih, tapi ikut pilihan Allah, tanda sayangnya Allah. Dalam sebuah mafhum hadis Rasulullah SAW sampaikan tanda sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, maka Allah akan sibukkan hambanya ini untuk dekat dengannya. Ya banyak pitih gitu tanda sayang. Maha penyayang Allah tuh Allah agiannya kemudahan untuk taat. Tapi maha pengasihnya Allah tak pilih kasih. Siapapun dikasihnya tuh nikmat kasih itu apa tuh? Dia makan, dia istri, dia anak, dia rumah, gedung semuanya dia kasih dia Allah. Taat nak taat dia sehat pada tu ya. Orang kafir dah nak tahu je Allah nanya bahkan menentang Allah, menentang Nabi Muhammad ya, tetap dia dikasih Allah. Itu maha pengasihnya Allah. Tetapi maha penyayangnya Allah, Allah pilih. Siapa tu? Pertama orang yang dikenalkan dengan Islam. Ketikanya lahir dari pari ibunya yang Islam, lahirnya di azanan. Bersyukurlah awak menjadi orang Islam. Bersyukur awak dilahir dari ibu yang Islam. Apa yang Islam? Kemudian dari 7 miliar penduduk dunia hari ini, cuma 1,5 miliar yang Islam. Termasuk awak Pak. Sedangkan awak tahu orang yang mati tanpa membawa kalimat la ilaha illallah tidak Islam, inyo artinya kekal di dalam neraka. Neraka adalah tempat seburuk-buruk, tempat nak pernah lain mendapatkan kesenangan ledo. Tersiksa, nak habis-habis. Itulah neraka.
Tapi orang yang Islam, walaupun di atas dunia pernah berbuat maksiat, tobatnya, walaupun nantinya masuk neraka, suatu saat ada harapan dia keluar dari neraka dan dia akan masuk surga. Alhamdulillah. Semoga Allah istiqomahkan Islam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kedua Bapak Ibu, dari 1,5 miliar Muslim di atas dunia kok, yang dapat pai haji itu Bapak Ibu, itu bulia tuh 1/1000 jatahnya di setiap negara. Hasil musyawarah negara-negara Islam, jatah untuk setiap negara itu dari 1000 orang dapat cie. Kalau penduduk Muslim di Indonesia aku 221 juta dibagi 1000, maka setiap tahun Indonesia memberangkatkan jemaah haji berapa? 221.000 orang yang berangkat dari tanah air. Itu yang tanda pemerintah waktu, dengan berbagai karakter, mulai dari pendidikannya sekolah tinggi sampai nak kena sekolah, mulai yang tinggalnya di apartemen sampai tinggal di kampung, di pulau-pulau yang namanya terpencil IDT, mulai dari orang tua umur 100 tahun lebih sampai yang muda. Nah, itu nanya kelola di pemerintah melalui KBIH menjelang berangkat. Itulah kita salah satunya. Jemaah haji yang berangkat dari Sumbar barang lebih kurang hampir 1.700-an. Berarti umat Islam di Sumbar itu kira-kira berapa tuh? Hampir 1.700 yang lebih loh. Nah, dibagi 1000. Alhamdulillah, kita di Diskoko calon-calon yang terpilih untuk diberangkatkan tahun depan. Semoga Allah mudahkan. Semoga dengan datangnya wa istiqomah pai manasik haji, itu salah satu cara bersyukur, Bu. Itu masih diseleksi kok. Kalau diceritain Bapak Ibu, banyak orang yang berangkat haji, lah detik-detik ke berangkat, aduh saya halangannya tidak bisa berangkat. Dapat saya sakit. Sudah tuh, ada kan tidak sakit, sehat. Pas lah naik pesawat, lah ketabang pesawat tahun petang dah tuh. Kebetulan jadi petugas di asrama haji. Tahun petang, nak niu saya berangkat lah doh. Lah di asrama haji. Ampun tak doh. Mau pulang gini. Karena Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kok. Bujuk Bu. Naiknya kata otombulan tak bersama bus doh. Mana kata otombulan jemaah lain lah naik, ibu pun masih bawa bujuk-bujuk. Tahu ibu nak siapa nama bujuknya? Langsung Pak Arsad lah. Dirjen Haji. Bu, berangkat ya Bu ya, nanti kita makan enak, sama-sama kita jumpa nanti di Mekah. Saya berangkat juga nanti. Tos yuk. Buat tos-tosan tuh. Akhirnya nak mau jelas. Dapat naik tabang saat naik tiba di Makkah tuh orang Sina lo kan. Tahun dulu ada laka berangkat mencari pesawat ku gadang sampai rati orang nanya bawa yang mencari kok dia bisa kok pasti bisa tabang orang kampung mana. Jadi Bapak Ibu, memberangkatkan jemaah haji ini banyak lika-likunya dan memang banyak tantangannya bagi pemerintah, termasuk memberangkatkan dengan pesawat tadi. Ini Bu, nama Haji Rizki, dinas di kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Ambo dulu kalau masuk ke lokasi ko Pak Mon, tekana waktu LPG. Ambo LPG siko dulu siko mana? Itu ruangan sekolah ko ke kamar kami berisi 10 orang. Kebetulan ambo lulus di Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, tes di Tanjung Pinang, lulus, ditempatkan di Pulau Lingga namanya. Di belakang tu ada guru ambo tu, wali kelas ambo tu LPJ Pak Muklis. Beliau lah yang melatih ambo sekolah dulu. Tiarap gitu ya kan, suruh tiarap. gerak jalan. Harus patuh kami, kalau nak lulus LPJ nak jadi pegawai kan. Beliau tu lah belakang tu, guru ambo, sagan. Jadi di Lingga 5 tahun, mutasi pernah di Lingga tu sebagai staf haji.
Dan di Lingga itulah ambo berangkat haji tahun 2011 reguler, sama jadi ibu sebagai jamaah biasa. Kebetulan orang tua ada rezeki daftarkan ambo di tahun 2007 2011 ambo berangkat. Umur 29 tahun waktu itu. Berangkat seorang. Berangkat seorang, ambo berangkat dari Kepri ndak dong, ambo berangkat dari Kota Padang. Berangkat ambo dengan waktu itu KBIH Indarong. KBH Miftahul Jannah. Di situ karena orang tua karyawan di Naruang, ambo berangkat dari sini. Berangkat 2011 dan pengalaman berangkat 2011 karena ambo seorang, ambo cubalah menapak tilas hajinya Rasulullah berjalan kaki. Tapi ambo harus siap membuat pernyataan di pemerintah waktu itu siap menanggung seluruh resiko termasuk batal haji. Keputusan ambo ambil waktu itu, ambo ada kawan-kawan di sini mahasiswa, ambo bergabung. Waktu itu memang dari Makkah ke Mina Tarwiyah jalan kaki, udah tuh langsung ke Arafah jalan kaki, ke Musdalifah jalan kaki, ke Mina jalan kaki, langsung lagi ke apa? Itu pengalaman yang tak terlupakan. Dan memang tidak bisa dilakukan oleh jemaah haji Indonesia secara umum, tidak bisa. Kemudian tahun 2023 kemarin tes petugas haji, alhamdulillah lulus dan berangkat membawa jemaah haji kloter 6 Padang KBIH Babu Salam, dan kemudian sebagian dari Agam. Tahun 2023. Tahun 2023 pun pengalaman yang tak terlupakan juga Bapak Ibu. Kenapa? Di tahun 2023 itu memberangkatkan jemaah haji Indonesia adalah banyak yang tua-tua. Kini kan yang tua juga. Di 2023 itu 60% yang tua-tua saya lansia tanpa pendamping. Waktu itu yang tua-tua bertempur karena Covid. Yang tua-tua waktu Covid kan tak boleh berangkat dong. Yang umur 65 tahun yang ke bawah boleh no. Sehingga yang tua-tua 2020, 2021, 2022 bertumpuk dilapih 2023. Oh, Masya Allah. Tanpa lu pendamping. Tahun patang tuh agak ringan tuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi Masya Allah kredit di Musdalifah, sehingga total jemaah haji Indonesia yang meninggal terbanyak sepanjang sejarah adalah tahun 2023. Lebih dari 800 orang meninggal se-Indonesia. Kalau 800 orang itu 2 pesawat teman. Karena orang tua-tua. Kami Bapak Ibu Masya Allah memandian jemaah, mencibuk jemaah. Nah pernah pembimbing ibadah sama ketua itu biasanya itu urusan apa ya? Urusan petugas kesehatan. Iko memang yuk orang tua-tua awak seharusnya. Nah aduh lah isinya yuk memang harus terjun sadonya. Adonan masuk ke hotel patah tulang pinggul apa? Ini kloter 1 kan ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Tiba di Madinah patah pinggang. Nggak bisa diluruhin badan itu dong. Nggak bisa dibingkuan, luruhi tadi. Sedangkan masuk hotel liftnya nggak beda lift rumah sakit. Membawa ke kamar tuh Pak Caru, Pak pikir kami. Orang rumah sakit itu tahunya nyantan kalau di hotelnya entah. Buat nak tunggu luruh ya bisa dibuka bengkel tak bisa. Orang lahan tri lo masuk rumah sakit oh. Seluruh dunia rumah sakit terbatas. Maka suruh rawat oleh dokter masing-masing di kamarnya. Mau masuk tu bu, model mangkek mumi, model mangkek patung tu, kikikon. Atau kloter 2 Padang Preman. Itu pengalaman lo tu 2023. Ambo bertugas sebagai pembimbing ibadah. Nah, kita masuk ya. Sebelum kita masuk ke haji, tentu kita masuk ke umroh dulu. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu nih, siapa yang sudah pernah pergi haji di sini? Pergi haji dulu. Mungkin tahun 2000. Ibu, tahun berapa, Bu? Ibu petugas kesehatan. Dari penjamil kloter berapa Ibu itu tuh?
non kloter. Berarti ibu ini petugas haji ditempatkan di Madinah, tidak bersama jemaah. Petugas itu ada dua, ada petugas bersama jemaah, ada petugas yang standby di lokasi Makkah Madinah. Yang pernah umroh, siapa yang pernah? Ada banyak. Lah kaji menurun berarti kok. Ada banyak pengalaman. Kini ambo ni tanya, umroh apa hukumnya? Sunat. Sunat, Bu? Ada yang lain, pendapat yang lain? Ada yang sunat, ada yang wajib. Yang wajib kenapa, Bu? Wajib. Mengerjakan sebelum haji. Mengerjakan umrah yang sebelum haji. Oh, ya. Mengerjakan umroh sebelum haji. Oke, ini kita pengertian dulu umroh nih. Umroh itu Bapak Ibu, maknanya adalah itu dia. Kita berkunjung ke Ka'bah, ke Baitullah, melaksanakan ibadah khusus. Apa saja ibadahnya? Ibadah khususnya itu, Bu. Itu yang kita kerjakan pergi umroh, Bu. Nah, banyak. Kita tawaf, kemudian sa'i, gunting rambut. Itu Ibu kerajaan dulu. Cuman lokasinya harus di Ka'bah. Kalau Ibu tawaf, Ibu belok ke apa tuh? Apa Ibu ke asrama haji Tabiang Padang, kan ada Ka'bah lah tuh. Ibu tawaf sinan, Ibu belok sa'i sinan. Begitu yang rambut. Ini umroh namanya tuh. Tampilnya harus di Baitullah. Itu yang penting Bapak Ibu. Semata-mata karena mengharap ridho Allah. Awak kalajon bananya iko, kalau iko nak ada, maka iko nilainya 0. Amalan yang diterima hanyalah ikhlas karena Allah. Kalau iko insya Allah kok mudah katanya. Iku ense nanti kawan tak kalajon niko masing-masing bang. Lewat kerajaanku karena Allah, atau nio disebut Pak Haji atau Bu Haji. Ini nak tahu awaknya, Bu. Orang nak tahu dah, awak nak selalu nilai orang loh. Nak tahu awaknya. Dan bahkan malaikat pun nak tahu dong. Awak bisa merasuan. Betul nak? Batu nak haji aku karena Allah. Awak yang tahunya. Ini kita tadi jenis umroh. Umroh itu Bapak Ibu. Ini jawabannya tadi. Ada yang mengatakan tadi umroh ini wajib, ada umroh ini sunat. Betul. Kenapa dia umroh wajib? Umroh yang dilakukan pertama sekali oleh umat Islam. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah umroh, maka hukumnya ini wajib. Bagi yang mampu. Jadi haji wajib bagi yang mampu, umroh wajib bagi yang mampu. Kalau ada orang dicali rumahnya lebat tinggi, otonya lebatnya, nggak ada payung umroh doh. Lakan ini hukum wajib. Kalau wajib apa hukumnya? Kalau nak di kerajon badoso, Bu. Samo jo awak puaso di Ramadan awak tinggal. Bagaimana? Badoso. Samo solat di waktu ndak kerajon doh bagaimana? Doso. Haji bagi yang lah mampu istitoah tidak di kerajon doh. Hukumnya badoso. Umroh yang kedua, umroh yang dilaksanakan karena nazar. Ambo kok lulus anak ambo jadi akpol, ambo pai umroh. Kita kan, ambo banazar pai umroh. Umroh itu hukumnya wajib.
harus di kerajuan. Jadi umroh hukumnya apa tadi? Duo. Yang kedua Ba'alo, umroh yang dilaksanakan setelah umroh wajib, baik untuk kali kedua, seterusnya dilakukan bukan karena kesehatan. Maksudnya apa Pak Bu? Ibu yang belum pernah sampai umroh, pergi ke Makkah bisua, naik haji. Pergi naik haji, tiba awak di Makkah, pertama mana awak langsung diajak pergi umroh. Letakkan barang di hotel, awak lepaskan ihram. Nah apa-apa, ibu-ibu lepaskan ihram yo. Sudah tu awak pergi ke Baitullah langsung umroh. Nah, bagi yang pertama umroh tu umrohnya umroh wajib. Kemudian menunggu musim haji masih lama lah. Ada sampai balik hari lah, ada dan 7 hari tergantung jadwal perjalanan masing-masing kloter. Selama di sini tu ibu pergi umroh boleh ya? Hah? Ibu pergi mikat balik, pergi ambil mikat di Tanim, Masjid Aisyah. Pergi sini tu. Labbaik Allahumma umratan. Lah pakai ihram, lah solat sunat kan, lah baniye balaku larang ihram. Pergi lihat jaraknya dari masjid itu sekitar 7 kilo. Nggak salah, lebih kurang 10 kilo lah. Ada otobusnya, ada taksi yang standby, ada grab. Pergi ke sana, wah baik keliling lihat, tawaf wah balik kayak tadi kan, 7 keliling sa'i wah lihat, tahlul lihat. Awak lakukan, itu namanya umroh sunat. Barangkali bebas, tapi pemerintah kita menganjurkan jangan dipaksakan. Karena apa? Aduh haji yang siap awak menanti awak yang membutuhkan kesehatan fisik yang lebih daripada umroh. Kalau umroh kok Bapak Ibu waktu sawantanya 3 jam tuh kalau keliling awak di bagian bawah, itu selesai umroh awak. Tapi kalau haji mulai tanggal 8, 9 Zulhijjah, 10 sabaleh 2 baleh. 3 baleh. Kuna haji ya. Jangan dipaksakan. Oh, ambo ni umrohkan ayah ambo almarhum, ambo ni umrohkan kakek ambo ni umroh niat umrohan untuk orang kampung ambo sekampung cewek kan. Sampai badan ala pingsan. Pas musim haji ya nyebopong ada orang lain. Sapari kan ajaran udah itu. Adik kelelahan, ibu ya, ibu dokter tahu tuh. Ini hukum umroh nih. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Hambali, umroh itu hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Seperti yang disampaikan tadi. Jadi hukum umroh itu wajib. Itu rata-rata Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Asia Tenggara ko rata-rata ulama awak bermazhab Syafi'i. Ini apa namanya? Umroh itu wajib sekali seumur hidup. Sedangkan mazhab Imam Hanafi, umroh itu sunat muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tapi nak sampai wajib dong. Imam Hanafi ko daerahnya ko orang berpaham Imam Hanafi ko daerah Hindustan, India, Pakistan, Bangladesh, rata-rata Imam Hanafi itu. Besok di musim haji itu sobok ya orang itu banyak, dan inyo lebih banyak daripada Indonesia lain secara ras. Jemaah haji terbanyak di dunia Indonesia kan, tetapi secara ras paling banyak tuh orang Hindustan tuh, India, Pakistan, Bangladesh. Inyo rami itu sehingga apa namanya orang Arab Saudi itu tentara-tentaranya, ustad-ustadnya itu diajar bahasa Urdu, bahasa India Islam. Bahasa India aku ada dua, ada bahasa Hind, bahasa Hind ko bahasa Hindu, India Hindu, ada bahasa Urdu. Bahasa Urdu ko bahasa Islam, India Islam. Ini sama dah. Orang-orang ustad-ustad syekh dia apa tu rata-rata kok yang pandai pada itu, karena jemaahnya paling banyak tu jemaah Hindustan. Ini tadi Bu. Ada hukum-hukum dalam umroh. Ada rukun umroh, ada wajib umroh, ada sunnah umroh. Sebelum kita mulai menjelaskan, ada yang tahu tuh apa rukun?
Ada yang bisa jawab? Rukun umroh ada yang tahu? Apa itu rukun umroh pengertiannya? Wajib umroh, sunnah umroh. Sekarang kita jelaskan. Bapak Ibu, rukun umroh itu secara jaleh itu rukun umroh itu kalau ditatinggal atau ditinggal tidak sah haji awal. Jadi harus nggak bisa tertinggal itu rukun. Kalau wajib tertinggal hukumnya wajib umroh. Betul dijelaskan apa saja yang masuk rukun, apa saja yang masuk wajib. Kalau wajib tertinggal tidak sah. Ada pendapat lain? Batal, tidak sah, batal, wirid. Itu juga bangsa artinya. Jadi itu yang perlu jalan Bu. Harus tahu kalau rukun tertinggal haji awak tidak sah. Kalau wajib umroh adunan tertinggal haji awak tetap sah, tapi wajib membayar dam. Kalau tidak bayar dam, mana sah. Maka untuk membayar dam tadi itu perlu kejujuran awak yang telah melakukan ibadah, sama ibadah puasa. Misal, bapak dilarang pakai ihram memakai songkok. Awak pakai ikan ihram bang, awak biar pakai songkok dah, kan? Awak pakai songkok. Awak sana ihram, itu awak melanggar larang ihram karena wajib. Awak nak tahu orang nampak dah sama orang puasa mengaku salah. Bapak harus mengaku Ustaz, iya jangan sampai awak sekali ko awak naik hajinya. Tidak lu berjujur-jujur awak dong, rugi awak. Waktu tes petugas haji bertanya dek penguji, bagaimana menurut anda dan apa tanggapan anda, apa usaha anda seandainya ada jemaah haji yang tidak jujur di dalam pelaksanaan pembayaran dam larang-larangan wajib hajinya. Itu ditanya Pak. Dari kini Abu Kician, waktu manasik haji diinginkan jemaah untuk jujur-jujur. Oke Bapak Ibu. Seandainya nanti terlanggar larang ihram supaya haji tidak batal, awak jujur. Salah ya. Kemudian baru sunat umroh ini kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, hajinya tetap sah. Oke. Itu dulu. Ada yang bertanya? Boleh Bu. Kalau laki-laki yang melanggar Nanti ya Bu ya, kita akan sampai sana nanti. Mengenai ini aja dulu. Pengertian. Ada? Kalau wajib, secara sederhananya, kalau wajib tak tinggal haji tetap sah, tapi harus membayar dam. Kalau tak tinggal haji sah, tetapi membayar dam. Itu bedanya sama dia teh. Kalau rukun tak tinggal tidak sah. Oke. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Ini nanti ini baru rukun umroh nih. Nanti ada juga materi ya Pak Momon ya. Rukun ibadah haji, fikih hajinya. Ini kita hari ini khusus umroh. Tapi nanti ada juga rukun haji ya, wajib haji. Di sini kita membahas tentang rukun-rukun umroh dan wajib umroh. Ini dia. Rukun umroh. Perkara yang harus dikerjakan dalam umroh apabila ditinggalkan umrohnya tidak sah. Apa saja tuh? 1, niat. 2, tawaf. Itu Ibu kerajaan waktu umroh. Ada yang meninggal tawaf enggak? Ada tahu enggak sampai 7 kali? Ngaku saya lah. Nak bagai Allah dong. Lain 7 nak berah. Lain 7 ya. Sa'inya lain 7. Gentian rambut lain. Kemudian yang kelima
tertib. Rukun 5 ya nak banyak-banyak dah. Niat, kemudian tawaf 7 kali liang, sa'i safa marwah 7, guntian rambut dan tertib. Kemudahan nak? Ada yang masih ragu? Iko kan syariat ego. Anak di bawah tadi mengharap beridho Allah tu masing-masing awak dan tahu tu. Berkunjung ke Baitullah melaksanakan ini semata-mata karena Allah. Pergi ke Baitullah untuk mengerjakan niat umroh dan tawaf 7 keliling, sa'i 7 keliling, gunting rambut dan tertib karena itu yang umroh. Barang katunya Ustaz, tergantung lokasi di mana awak tawaf. Kalau di lantai ampe awak tawaf itu jaraknya 1 kilo lebih sekeliling. Kalau laki awak di dakek Ka'bah tu awaknya, itu dakek tu. Oh nanti musim haji awak niu di bawah Ustaz, alun tahu bisa lah. Umroh waktu haji je umroh di hari-hari biasa, tidak sama dong. Tantangannya lebih berat umroh waktu haji. Kok dapat jadwal bapak ibu nanti di tengah-tengah, di kloter 1 tapi di akhir, ya kan? Di akhirnya. Di kloter 1, di gelombang 1 tapi di kloter terakhir di gelombang 1. Itu orang lah mulai bertumpuk tu. Di Makkah orang lah nak siap-siap ke haji lah kan? Itu lebih ramai orang nanti umroh. Tapi jangan takut. Karena apa? Kaji tadi seluruh kejadian ko Allah atur de Allah. Makanya aku masuk tadi kisah mapuk tadi tu. Aku pun mapuk je nasi abang. Tu buangnya. Mapuk tu harus awak bang. Ada suami baru kayu. Singgo tanangan ratok-ratok di kampung dulu yang nak bundia sama nagan unde lahabi tiba pijak apa yang meninggal. Tak putih tapi bagantuang. Karena salah moko ayahan nan bakureh. Kalawi kaladang kagantua. Rupoin dak meninggal ya tambah kayu. Iko tauhid awak yang harus awak pakue. Itu makanya salah satu bekal sebelum ke Mekah itu adalah kita pakui tauhid awak. Sehingga nak gampang ya, banyak ke orang tu Allah bersamamu. Ya bu, bukan arti sombong. Dalam arti nak gentar awak tu. Apalagi pemerintah awak lama tu digalang ibu tu nanti tu mah. Aduh nomor paspor, aduh nomor ibu, aduh kode kloter. Kalau Padang bisa PDG, kloter berapa ibu? Kloter 7, PDG 7. Digalang basi gua. Kau nak boleh lapis dah. Kok sasek mana ibu nak? Ibu cari. Saya petugas-petugas yang pakai baju seragam dari Indonesia tu. Ini wajib melayani ibu-ibu tu. Walaupun tak petugas awak. Ustaz, Pak, dah tanya cik. Ambo tak sasek 5 begini kau. Kini pemerintah Kementerian Agama mantap. Apa tu nyubik aplikasi. Kalau ada cek lemah kartu nama dipasang di dadu apa selain galang tinggal scan saya petugas tu pakai HP nya ketahuan di mana ibu tinggal, hotel mana ibu tinggal, siapa ketua kloter ibu, barang nomor ketua kloter ibu, tinggal teleponin Pak Ustaz iko jemaah Ustaz tasase di tower Zam-Zam, sase belanjo ya macam nyo pulang kalau sudah larang lah tas asik nak tentu hotel doanya nyo pai belanjo. Di mana tu Pak? Japui Ustaz. Tu wajib tu. Beko jemaah nyo tugasan dia ketua kloter jemaah lain, ketua ribu, ketua rombongan, atau ketua kloter itu sendiri mencari jemaah. Ai takui. Yang penting mana yang masalah gua, masalah ibadah gua. Jangan sampai awak nanti ndak cukup tawaf 7, ndak cukup sa'i 7, ndak berbuntiang. Makanya manasik haji yang diinginkan pemerintah itu adalah manasik haji mandiri. Mandiri ya Bu ya. Itu mandiri Bu. Siap awak misalnya mau dorong-dorong awak tawaf tak pelantiang awak.
Awak niuk aja macam mana bisa dong, awak kena tahan dong. Oh jemaah tu lah hilang, tentu lah dong. Awak sana tawaf gua? Apa caranya? Menangi wak? Taruhan saya. Awak 7 atau 7 beko banyak kejadian-kejadian mukjizat-mukjizat nama itu. Keramai-keramai kawak kalau awak serah diri kepada Allah. Beko jom-jom lah selesai sombong saja jemaah itu nya. Makanya di sini awak nak boleh sombong. Mengerti ya, Bapak Ibu ya, itu rukun. Aku wajib umroh. Kalau tak tinggal, tetap sah tapi bayar. Situ yang masuk wajib umroh, niat umroh dan larangan-larangan umroh. Terlanjut. Aku nak sunat umroh. Perkara yang dikerjakan menambah pahala, kalau tidak dikerjakan haji keabsahan umrohnya tetap sah. Situ. Menggunting kuku sebelum niat umroh, sebelum berpakaian ihram. Kemudian aku sunat kalau tertinggal aku nak pergi Allah do. Tapi kalau dikerjakan gadang pahalanya. Diingean Bu, makanya kalau tidak diingean, dari kini lah tahu. Oke. Kalau dapat nanti pembimbing ibadahnya nan lai apa namanya nyinyir, aja ibu berang. Apa ibu unti aku kulai, apa rapian amboi, mandi ihram jangan lupa. Biasanya kalau ambo dulu setiap maghrib menjelang haji. Ambo ingin antar itu, termasuk kesiapan mental. Ini bekok lo materi itu kesiapan mental ya Pak Momon. Apa tuh? Haji ko, ciri-ciri haji ko wala rafas, wala fusuk, wala jidal. Indak berbantah-bantahan, indak bicara-bicara porno, indak berdebat-debat, indak bertengkar. Itu nan haji mabrur. Kali koko istilahnya ko syariatnya ko nyo. Nan tipu di orang ikoko jasad ego. Nan rohnya tadi itu akhlak, suku menolong orang, indak mendebat-debat orang, indak merasa hebat, indak batangka-tangka. Indak start, insyaallah indak start kici awak yuk kini. Jadi kici Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Wahai Umar, sesungguhnya si fulan tu mah orangnya modelku aja. Ini ceritanya orang tu kalau Sayyidina Umar. Kicik Sayyidina Umar, apakah engkau pernah melakukan 2 perkara? Apa? Pertama, engkau pernah nak berjual beli jinyo, bertransaksi. Alun lain. Berarti engkau nak tahu jinyo tu. Sianya tu engkau nak tahu. Yang kedua, pernah engkau nak bersafar? Pai berjalan jinyo. Berjalan jinyo, malam 3 hari. Alun lain, berarti engkau tidak tahu jinyo. Maka Bapak Ibu, awak perjalanan awak bisa dia ke Makkah tu barang lebih kurang 40 hari lebih. Awak kini ku akan bersobok berkumpul nanti selama 40 hari lebih. Dan sia awak akan keluar dengan sendirinya. Itulah awak. Baca rohnya Ustaz supaya amboi betul-betul berubah lagi dari kini Bapak Ibu. Istighfar, astagfirullah. Aku muncung buku cipih mana aku tak sakit nanti orang. Tobat dari kini. Aku anak monyo ambuku suku nama cari kekurangan orang laki ambu tobat dari gini. Jadi manasik haji itu Bapak Ibu bukan syariatku saja, termasuk kerohaniannya. Harus siapkan dari gini. Ambo jemaah tahun 2011 laki bini tiap hari bercakap. Tiap hari bercakap. Biasa. Sampai itu ambo pun bingung, kok macam jadi kok. Awak waktu itu umur 29. Menikah waktu itu baru 3 tahun. Minta nasihat ke awak kan tuh lebih bingung lah kan. Wah, lu kan siapa? Kau lah tuh. Itu lebih banyak pengalamannya berdoa kan. Cakap juga hari saya. Dulu tahun batang mau jadi bertugas di WA mu.
Ustaz segera kasih kau Ustaz, mau tunggu di pintu 313 di Masjid Nabawi. Ada apa tuh Pak? Semoga capek Ustaz. Ustaz, kalau Ustaz nanti bo bisa-bisa orang rumah hamba kau mau carian. Itu nanti jadi bu. Nak tahan yo pasangannya. Itu ujiannya. Awak ke Makkah tuh ujiannya setan kan kadang mah. Cepet mau tiba. Nak sobo bujinya dong. Rupanya bawa WA lihat. Oh, Pak, semoga Pak. Alhamdulillah Ustaz, lain nak edit orang bola ada main. Sampai gini yang mau jadi alhamdulillah lihat kurnya. Itu tak jadi itu. Itu yang terjadi bu. Dan itu di kloter Ambo, ada di kloter-kloter yang lain-lain. Fenomena yang terjadi jemaah. Jadi sia awak akan keluar nanti. Waktu satu maghrib tuh ingin tuh Pak Bu, awak bersafar ke sebagian dari siksaan. Awak susah-susah sih kesoboknya aja. Beda awak di rumah biasanya mau apa-apa kan jago lalu air kopi lah tidang. Kemudian apa namanya fasilitas ada cukup, nak makan apa tinggal balik dakik ke rumahnya, nak tak kajian masak bisa beli sambal di rumah makan. Di sini tu seleronya lah nak cocok je awak, angiknya lah angik, kawan yang kikul kawan. Awak baru kenal mah. Aduh kawanku menceritakan hebat anak saya. Apa cara mengatasi itu? Kadang-kadang awak lu cerita udah tuh dong. Kawan lu sakit tengok dengan awak kan. Caranya bang, dari gini latihan. Tanaman dari hati awak, tauhid awak pakwe, mulu inyoba, keluar mengari-ngari atas izin Allah. Kalau nyuci meehnya ambo nyeburu ambo berarti nama izinkan ngari-ngari itu siapa tadi? Allah. Kalau Allah nama ngari, ambo harus siap, harus ridho ambo. Yalah, galak siapa ya? Nak tahan jo, baik-baik. Nak perlu berebat dong. Itu perlu latihan. Itu diingat bu. Pak Bu, kita nanti masuk sebentar lagi ke Mina. Kita di Mina tanggal 10 sebalik 2 balik. Nampak awal. Kalau kita ni tahan sampai tanggal 3 balik, kita di Mina. Di Mina tu Pak Bu, jangan awak bayangan model di hotel awak sini gua. Barasia, lantai barasia, kamar barasia. Sekamar berempat orang. Awak masing-masing ada dipan, ada sofa sampai tidur awak. Jangan bayang ada tu. Tiap hari mu ingin tu. Lek siap Bapak Ibu? Siap. Insyaallah. Awak tidur Bapak Ibu, luas tidur awak itu, luas Mina tu Bapak Ibu. Luas Mina itu telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mina dari sini ke sini. Musdalifah dari sini ke sini. Arafah dari sini ke sini. Lalu bateh-bateh itu. Tanggal 9 wukuf di Arafah, awak nak beradu di lokasi itu loh. Itu nak dua haji waktu. Karena indah awak menunaikan rukunnya, rukun haji. Awak tanggal 9 tu awak sasek menghilang awak, panjang tugas mencari awak. Orang haji selesai awak baru mencogok ke hotel. Leh haji dong. Nah, dia pergi jalan-jalan ni. Orang di Makkah tu jadi buat sangkul lo haji saja tu. Walaupun yang penduduk asli Makkah ini nak boleh masuk ke Arafah. Kalau masuknya tak terlayani tu. Ini dia agak lo orang tinggal di Makkah tu dia agak ni masuk haji tu mah. Tak bisa nyusul sekuatir. Aku jatah orang-orangnya kini asli dunia. Lah dul list nama-nama tu termasuk Indonesia. Kalau nak dibatasi caranya nak muek tu. Mati. Bisa banyak orang mati. Mina tu lokasi terbatas. Jumlah Mina, luas Mina dibagi untuk jalan, dibagi untuk namanya untuk WC, untuk rumah sakit, untuk apa? Pos pengamanan. Itu dibagi untuk tampik tenda sedunia 2 juta lebih orang tu. Itu tu dapat jatah 0,8 meter. Lalu tu buat Bu, nak bangun situ takut ini loh. Bisa subuh, ndak subuh alhamdulillah. Tak dir dapat nan apa mah. Melapang siko mereka lalu. Awak tiba
dari Arafah tuh pada lapan nikmat tuh mengentuk langsung lempar jumroh pulang sinan new kalau lalu istirahat agak sejam 2 jam padahal loyong tuh tampil lah kita tahu deh orang maktab orang Arab tuh kok kanya kalau tertuju kok kanya Pak lokasi aja kok aja kalau lu aja lupa aja kaji-kaji tiap malam petang tuh lagi cewek siap-siap tiba di hari itu debat kamu nak bisa ngomong orang sana emosi-emosi itu nak bisa masuk ada. Coba diam sana lalapir berwe sada kan sore-sore waktu di Minang tu bukan leta kana ada apa-apa ibu-ibu ambo ete ambo waktu mengaji setiap maghrib tampe awak sekadang konyo. Iya. Aki cek apa-apa ibu-ibu waktu tu le siap-siap. Kenya siap. Aduh Pak Ibu, dapet awak kau memang lokasinya bisa menjual. Karena apa Bapak Ibu? Karena jemaah haji kau ya begitu banyak. Kalau tidak cukupi kuota 221.000 itu, waiting list tambah panjang. Bak kuncinya awak relaan hati awak kau. Salam-malamunya wak di sini indak salam-malamu gedo 3 hari yo. Kalau di Arafah lapang, basi. Di Mina tu lah basi bakasua dong. Kasua sekadar bang. Apa-apa. Tapi kasua sapas-pas kok bukan untuk si orang cik kasua enggak dong. Kasua tu beradu-radu tuh. Berdekapet. Itulah dia tahu awak jangan kician si orang cik kasua. Yo, awak kalau berdun sana. Balapang-lapang saya lah, senyum-senyum saya lah. Ya Bu, jauh apa laka ni aji lah. Kita kembali ke umroh. Mikot itu apa itu? Mikot itu tempat kita berniat. Kalau jemaah haji ada gelombang 1, gelombang 2. Ini kan? Gelombang 1. Kalau umroh nanti Bapak Ibu dapat gelombang 1, berarti Bapak Ibu mendarat di mana? Di Madinah. Kalau di Madinah kita akan mikot itu tempat ngambil ya. Di mana tempatnya masjidnya? Di Bir Ali. Dari Bir Ali ke Mekah berapa jauh? 6 jam. 5 jam, 6 jam, 7 jam. Itu perjalanan kita dengan bus. Isi bus itu lebih kurang 40 orang, 45. 40 sampai 50 satu bus. Itu kita sudah di Bir Ali inilah kita sholat sunat ihram. Mandi nanti kita di hotel. Mandi di hotel dan sholat sunat ihram di Bir Ali, kemudian kita melafazkan niat umroh kita. Labbaik Allahumma. Ini kita secara umum aja dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau jemaah haji gelombang 2, kalau dapat gelombang 2 jemaah haji Al-Mabrur ini, langsung ke Mekah, mendaratnya di Jeddah. Memasang mikotnya di mana yang lam-lam tuh? Nampak respon situ. Tatang dengan mendekat dengan ya lam-lam. Kok dari arah Indonesia kok tabang ya kan? Ladake ke Mekah, masuk daerah ya lam-lam di bawahnya itu ya lam-lam. Menjelang itu beko pembimbing ibadah ngingian tuh Bapak Ibu kelompok Batam minta izin ke pramugari, minta mic 1 jam 2 jam sebelum itu mau keliling bagi tahu Bapak Ibu pastikan semuanya siap-siap untuk berihram. Bapak-bapak yang masih pakai celana dalam 1 jam tuh lepaskan segera celana dalamnya. Ambo periso kaos kaki yo, celana dalam tu bisa dong. Ada nama sang kaos kaki yo lain, macam lihat kan? Yo berkeliling.
Ada nambah songkok pak, songkoknya tangan pak. Ada nambah kayak singlet juga, singletnya lapihan pak. Celana dalam apa lah lapihan. Lapihan pak, lapihan. Pastikan lapihan pak lah. Lah dake di sana, baru mau bimbing. Pakai mic pesawat tuh. Minta izin sama pramugarinya, kepalanya itu diizinkan. Rupanya ada kawan kloter lain minta izin ada P loh, tapi alhamdulillah waktu itu mau ada P. Ada 3 tampe boleh untuk mikot. Mulai dari asrama haji embarkasi, kalau ada nama B itu boleh juga. Tapi risikonya apa? Kalau lah mulainya makan ihram berarti larang ihram ala berlaku panjang perjalanan lemah. Kalau dari asrama haji yuk lebih kot wak. Lah kata jago Rasulullah larang ihram tuh. Di pesawat dingin. Kepala bisa dibuat doang. Ya kan? Kemudian lain larang-larang lainnya apa namanya? Tabuntiang kuku beko guys. Tak pakai minyak wangi beko. Maka jarang orang membiak di asrama haji. Tapi kalau aduhnya nampak di asrama haji, jangan protes loh. Nah dia kita tahu gini ya. Kalau boleh ya. Oke. Kemudian di atas pesawat. Di atas pesawat tadi di Karun Al-Munazil atau di Yalamlam. Sebelum Yalamlam tuh, langsung beko dibimbing. Atau di bandara King Abdul Aziz. Ada ulama berpendapat boleh mikot di sana. Kami waktu tahun 2023 itu kawan ada yang ngambil di bandara Jeddah mikotnya. Tapi kami sama waktu itu Pak Henry Yazid ketua kloter kami putuskan kita untuk amannya di Yalamlam. Karena kejadian nanti di Jeddah itu kita tidak tahu berapa waktu yang disediakan menjelang kita pergi ke Mekah. Rupanya tidak lama-lama tuh. Tiba mendarat wak, halau langsung naik bus. Lah terpencar-pencar jemaah, tidak takanan dek ketua rombongan ketua regu untuk mengambil mikot melepaskan niatnya. Amannya memang pemerintah karena apa namanya, karena di Jeddah itu waktunya cepat, maka amannya memang di Yalamlam. Nih yang ketiga yang kita ceritakan tadi. Yang tempat mikot yang ketiga, jemaah haji yang sudah berada mukim di Makkah mengambil mikot di Ji'ranah, Tan'im, Hudaybiyah dan tanah halal lainnya. Ibu kamu niu umroh sunat, awak lah tiba sinan gua, lah istirahat, lah makan, lah segar wadah. Ustad, Pak Ketua Kloter, Rahmun niu pe umroh sunat melapor. Dan lihat nilai dek Ketua Kloter lu layak untuk pe umroh nak. Kok wadah langsung sempoyong dek semangat ya kan? Bapak Suan, lah lihat cek Ketua Kloter di pembadah cobai. Di mana biaknya, mikatnya awak lah di sini doang. Pai awak ke masjid Tan'im. Di sini lo awak sholat sunat ihram, kemudian awak berniat ihram. Berlaku larang ihram, kemudian awak tawaf 7, sa'i 7 dan tahlul ya. Selesai umroh sunat. Bisa mau ni oleh Ustaz. Aduh lu nanti terlalu semangat mudah-mudah. Lalu mana tahu lihat. Itu namanya mikot di tampe awak lah berada di sini. Tapi jemaah haji tidak disarankan sering-sering. Dikhawatirkan nanti jemaah tidak siap untuk melaksanakan waktu rukun haji. Kau masjid apa bu? Kau masjid apa kau yang nampak kau? Masjid Nabawi. Di bawah kubah itulah satantang kubah itu bermakam kekasih Allah, manusia yang telah berkorban untuk umat, untuk kita, yang menangisi kita sebelum beliau meninggal. Inilah Rasulullah SAW. Ummati. Itu salah satu ujiannya tuh. Kabarang ada. Apa tuh ya? Alun lain. Itu Bapak Ibu,
Nah, persiapan awak dari Madinah ke Mekah tadi. Awak mandi ihram, potong kuku, rapikan rambut, pakai parfum di badan. Jadi memakai parfum itu boleh bila sebelum awak niat ihram. Kalau lah sudah, awak pakai ni parfum. Berlaku larangan kan idam wak. Itu duduknya. Kalau nalai sadar dan tahu ilmunya nak kan pakai, tapi tidak tahu ilmunya nak pakai plastik dia kan. Cuma tahu ya pakai kan. Ini pakai nasi namu dah. Namun daftar nasi ke KBH dah. Ini suku-sukunya udah 7 orang 7 lawak. Orang tahu 7 lah kau aja. Pun ada larang-larang tak langgarnya. Nampak orang pakai parfum sebelum ihramnya, nampak kan? Orang lah ihram, nyolah lapas niatnya pasang yo. Itu nak pakai parfum orang pakai orang awak lo namanya kan? Kemudian mengenakan pakaian ihram. Ini masjidnya nih. Ini Zulaifah beralih ini Bu. Di sini Bapak Ibu nanti berihram di Madinah. Apa aja yang dilaksanakan di situ? Kita sholat sunat ihram. Kemudian apa lagi? Kita niat umroh. Boleh itu boleh di atas kendaraan. Oke, ini niatnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Panjang mana Ustaz? Yang pendek doh. Labbaik Allahumma had umratan. Umroh. Labbaik Allahumma umroh. Pendek ya kan? Bara perjalanan awak dari Madinah ke Makkah 5 sampai 6 jam. Tuh. Salamu di jalan apa sih awak lakukan? Awak lah ihram gua. Awak lah dibawa di bus. Saya kena jawab di perjalanan. Mau tahu tak? Talbiyah tu nanya jadi Ustaz Momon tadi. Labbaik Allahumma apa nama? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang jalan itu saya nak zikiran. Labbaik itu zikir yang paling utama. Kalau zaman kini kau zikir tu nak utama ke doh. Sekarang ini kau zikir itu nak utama tu. Ada momennya, waktunya yang utama zikirnya yang afdal itu zikirnya. Talbiyah wak. Sepanjang sampai lita sampai takaluk. Olah lita Ustaz, ampun ya lalu. Yang nak boleh tahu apa berdebat-debat. Alai bertengkar-tengkar cerita-cerita porno. Lagi cakap dia rancak lu orang pada siarap pun nak dari matu sih di balik cadar tu dia rancak tak apa lu bantu apa dia. Untuk bibi dia kami anai alai. Cerita-cerita lah gara-gara kadang-kadang awak kau gara-gara kudu kadang tanpa bawa dari kini dilatih Bapak Ibu. Tidak di musim itu saja, itu sebenarnya latihan supaya ketika pulang awak lah biasa. Orang ketika pulang lah biasa, itulah haji mabrur. Makanya kata alim ulama, bako haji ko diletakkan di rukun yang terakhir. Mana dia yang di pertama? Cik alim ulama diletakkan terakhir menandakan haji itu ibaratnya awak diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ambo penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, penuhi awak apalah syahadat, awaklah puasa, awaklah zakat, awak kini haji lagi. Ya Allah, Ambo penuhi lah sampurno rukun Islam ya awak. Banyak orang kan belum sempurna rukun Islam lagi karena yang naik haji nak bisa. Karena nyinda istitoah. Kini awak sampurno. Kau awak sia-siwan awak tua tu. Tidak, bukan sampai. Apa lagi ulah bani lo kan? Boleh haji ko apa saja dek malu je tetangga.
rumah lah gadang, anak lah lepeh, adunya peji lagi. Kalau ada model tu gini talinte-linte istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, macam-macam madu buat dekat itu bahkan awak dapat jabat, gaji lah kadang, gaji honor KPA berapa kan? KPA honornya 10 juta, 15 juta, ni haji 50 juta ya. Lu dia awak daftar haji lah, malu awak, sagan awak, itu nak boleh ada istighfar. Karena tadi kuncinya apa tadi umrah tadi? Mata-mata mengharap ridho Allah. Awak lah beramal dikurung amalan awak tadi dengan keikhlasan. Jangan sampai amalan tadi ini semata-mata karena Allah. Ambo tahu ingin. Karena setan ku Bapak Ibu paling hebatnya. Pertama, nyusibuan awak jangan sampai awak beramal. Kalau awak lah beramal, nyusibuan awak jangan sampai istiqomah. Kalau awak lah istiqomah, nyusaknya amal awak tadi, tidak ikhlas. Itu karena setan. Apa caranya Ustaz? Para lu awak jago nih, awak beramal kok di awal beramal gini gua sebelum ke Makkah, awak jago nih awak. Beko selama menunaikan haji, awak jago nih awak. Beko pulang haji, awak jago nih awak dia. Ada orang Bapak Ibu beramal nyo bantu kawannya. Waktu muda dulu kawannya ku payah lontang lantuang itu ya. Ambo nak kamaran tu yuang. Ang tolong dan baannya. Awak tidak datang ke kampung sebelum nyampe ke Jakarta tak tolong pinjamanlah ambo modal. Ambo nak rencana ke muka rumah makan di Jakarta. Titi ambo nak do. Dia awak ibu awak tolong ya. Awak lagi modal aku mau pinjaman yo. Kalau berhasil lang selamat. Merantau lah kawanku, merantau buka rumah makan rupa kambang. Dari Ketek sampai Gadang lah banyak lah cabang-cabangnya. Rupanya nyo pulang kampung nak tajangu awak dia. Mupe awak. Tamu lah mati saya. Aja aku nak tahu untung ya. Nak dulu nak dem pinjam beti nak mbeko ya. Lah mati saya. Sudah tu terceton ke orang rumah. Sampai kalau lo kan si Sujang tu nak tahu untung nak. Kurangnya jalan sadanya. Awak nan tampe asanya bau sawo nak tak cari dia. Habis Bapak Ibu. Itu setan merusak amal awak. Habis dong. Curhat Allah sini Bapak Ibu. Ya Allah, agilah hidayah hamba ya Allah, agilah hidayah kawan hamba tu. Sadarannya ya Allah, bimbingnya. Amal yang tadi itu curhat ke Allah sih supaya jago keikhlasan awak. Apa anu cerita-cerita orang. Itu cara setan merusak amal. Kita masuk haji. Oke Bapak Ibu, dikunci jo semata-mata mengharap ridho Allah, ikhlas. Ini dia nih. Yang waktu sempit, kalau kemarin saya sempat praktek memakaikan ihram. Ini yang laki-laki, ihram dan larangannya. Ibu-ibunya seperti ini. Kalau ada orang ijek, songkok haji yang pakai makun, songkok haji roh. Kalau ada orang memakai songkok waktunya hajinya rusak. Orang haji itu yang nak bersongkok dong. Cuman orang rata-rata balik haji banyak membeli songkok-songkok putih. Dulu-dulu. Gini lah banyak lah variasi nak lu putih-putih lah sedor kan. Dulu orang pulang haji tahun-tahun 90-an tadi bawa songkok-songkok putih. Jadilah songkok haji namanya kan. Nak lah do merek songkok haji. Aku laki-laki. Laki-laki larangannya itu apa tadi? Memakai pakaian berjahit. Memakai alas kaki yang menutupi jari-jari kaki, mata kaki dan tumit. Beko nampak tu sendal yang boleh dipakai dah papak bawa model. Konyo. Alas kaki. Dia banyak orang menjual bang. Tapi kalau timbul di sini banyak juga orang menjual, tapi kadang awak nak menguasai lokasi itu panjang makan dia nak menjual sendal agak di cadangan. Beli cadangan sih, nak pakai sih.
Iko le boleh ya? Masih nampak tumi kan? Yang tak boleh udah kau. Tak, aku masih kau. Yang udah boleh udah kau Bapak Ibu. Nak boleh ada? Kau. Ni kau. Kau nak boleh lo kau dong? Kau. Kalau nak kamu beli sepatu, sendal, itu acuannya, Bapak Ibu. Nak perlu mahal dong, tapi lolos syaratnya. Kalau wanita, apa larangannya? Bersarung tangan, menutup wajah, pakai cadar. Waktu umroh nak boleh, ihram. Yang kedua-duanya nak boleh. Laki-laki dan berusia tak boleh ada apa larangan itu. Banyak. Satu, menggunting rambut sebelum sa'i. Mulai ihram tu sebelum sa'i nak boleh gunting rambut. Dan kuku. Awak kadang-kadang kebiasaan seng-seng kan, bersih kan? Karena kalau tak kerajaan awak membayar. Memakai cincin emas. Ini tak boleh. Bukan pakai cincin emas, meminang. Pertunangan. Menikah orang lo sedang umroh tu, awak sempat lo nikah orang kan? Awak kecewa mencari momen yang sakral mah. Kawan ko nampak bujang gadih atau duda janda. Latani lawan jodoh lah kan? Dia combelangan dia pos ya kau nikah sedang umroh, sedang pakai ihram. Anak boleh. Nah, meminang, menikahkan dan menikah. Kalau suami istri ini tak boleh nih selama ihram. Oke Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang pasangan nanti berangkat menebang kayu, menebang pohon, kemudian membunuh binatang. Tepas saja Bu, di saja menggunakan parfum. Jarang sebut nyamuk istilahnya Bu. Kalau ada usia saya, termasuk samui, nggak boleh ada. Pokok dilarang membunuh binatang. Nih yang tadi kita sebut menggunakan parfum. Kau nak marah bang? Kau nak nampak kan? Kalau itu nampak tu. Itu yang nak nampak. Bergunjing, mencaci, kata-kata porno, bertengkar, berdebat. Nyo aduh saya bego Bapak Ibu mau BA. Karena setan kau Bu. Kunci setan tadi nyo baru sahu ba amal aku batal. Ba amal aku namanya tidak diterima oleh Allah. Awak bentuk satu jemaah, satu kloter, nyu bentuk lo kloter-kloter banyak lo. Iya. Ini kan musuh nyata. Kalau musuh bah, ibarat orang parang, barisan sinon pasukan awak, barisan siku pasukan nyola. Ini musuh mah. Awak kirim jemaah haji Indonesia 221.000 orang, nyu kirimnya lebih banyak kalau itu leh. Nyu kirim kasihan, nyu kirimnya menjelang rangkaian rumah, nyu kirimnya ke awak, kayak nyu kirim kan anak awak gitu. Ke keluarga awak. Aduh, saya nan membuat awak jangan sampai jadi berangkai. Batalkan. Awak le kue. Abiko anak awak le nyuji. Macam. Awak kawi sudah mau berangkai undur selama. Tom bisu selama berangkai. Tu kecewa kan awak sedang lama hari mana Yo nak habis sudah kan sekali semua dia. Haji ko masih bisa diundur tahun besok aja. Awak ambil putusan mundur tahun besok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panggilanku ada 3. Panggilan azan satu hari, Bilal syariatnya, muazzin. Hakikatnya Allah manggil tu mah. Hayya 'alas shalah, mari solat. Allah memanggil tu. Panggilan haji ke Baitullah. Dan terakhir panggilan nak pulang-pulang itu. Kalau solat masih bisa pulang, kalau haji masih bisa pulang, tapi panggilan nak pulang-pulang bang.
Batang marisahak ya, meninggal. Itu nak pulang-pulang lagi terus. Jangan sampai awak tak kicu ada setan. Supaya jangan terkicu ada setan, awak mengambil keputusan tu bermusyawarah dengan orang-orang yang alim. Tanya ke ustaz, kalau ada guru masing-masing ustaz, betul-betul guru ya. Ustaz, ampun, aku nanti jadi dia buah. Jangan awak putusan seorang. Kalau awak aku bimbang, tanya ke Kementerian Agama, baik ke Kemenak. Pak, ampun ikut nanti jadi Pak, barang cak Pak. Anak nyuarakan itu kerja. Karena orang tu nyo sadang berpikirnya lurui. Awak digoda setan. Setan menyerang awak, menyerang keluarga awak. Oke? Ini panjang tawaf. Ini dah tadi ya, tawaf. Kemudian Bapak Ibu, ketika tawaf, yang mesti kita pastikan itu adalah kita tahu syarat wajibnya. Ini kita tawaf dalam keadaan bersuci, hadas dan najis, pakaian dan tempat. Jangan pakai ihram waktu kotor, waktu pipis kan sebelum rangke, pergi ke kamar mandi. Kami percikan dulu, harus bersihan dulu. Kemudian harus wudhu. Boleh awak tahu hendak wudhu? Nak suci rena. Kalau batal wudhu, wudhu balik. Kalau sedang 2 putaran awak baru atakan tu awak. Wudhu balik. Sampai wudhu kalau nyawa takkan tuik, sampai wudhu nak laki doh. Nak sampai yang jauh sampai buang air gadang loh. Laki sampai minum air zam-zam di balik itu ada tu. Pokok jangan panik. Apa kue iman wak, tauhid wak. Okey? Kalau bau sedang putaran ketiga, alun tiba di Hajar Aswad lain, batau dua wak tekan tuik. Orang tak ada tahu orang. Awak sih tahu seorang ya. Tak dulu pembimbing badak kemangan nado, pak tekan tuik, duduk balik nado tu loh. Nyampe ratih orang jemaah kan yang bawa yang. Dan itu pun terpecah-pecah. Sadar wak. Ya tadi yang etongannya belia, awak bawa belia, awak ambil ke Hajar Aswad belia, catatan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mulai belia. Awak mulai itu hitung ke mana dia? Hitung ketiga dia. Jangan mulai satu loh. Kau takkan tu isi buku di situ saja loh. Disambung. Disambung. Oke Bapak Ibu. Dalam keadaan menutup aurat. Kalau ketika sedang tawaf itu kita itiba. Itiba itu apa? Tangan sebelah kanan nampak. Nanti ada praktek memakaikan ihram nanti. Itu bapak-bapak. Ini dua lapis ini Bapak Ibu. Ini yang di bawahnya yang di atas. Oke, yang ketiga niat tawaf. Oke. Memulai di Hajar Aswad dan berakhir di Hajar. Baru hitungan satu. Kita mulai Hajar Aswad. Satu hitungannya baru. Keliling lagi. Sampai di Hajar Aswad lagi. 2. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Keliling lagi. 3 sampai jangan lupa. Karena itu kalau rukun tak tinggal tidak sah. Pastikan 7. Kawan lah selesai, awak dan selesai, jangan risau. Nan awak main. Oke, yang kelima kita letakkan Ka'bah itu sebelah kiri. Jangan kanan, kalau kanan ada 2 jurang melawan arus wak. Orang kesiko sampai awak lawan orang tak lawan jurang. Anak mungkin tu dong. Orang sadua kiri kan, awak be kanan. Itu tu namanya melawan arus. Tapi kalau nampak ada orang membiak kanan, tentunya tahu itu bisa jadinya keluar dari barisan lain. Ini kalau barisan panjang ya kan, melawan arus ya. Bukannya tawaf tuh, ini sedang berusaha untuk keluar di tawaf.
Wah, lu orang gua kanan yang biasa aja lah itu. Kok. Yang senyo. Kok. Yakini la tujuh baru awak pindah ke sa'i. Sunatnya kan ihram menjadikan kan ihram di bawah ketiak kanan ujung pundak kiri. Hukumnya sunnah. Kalau nampak nanti jemaah waktu tawaf tuh lilit ni kan seluruh badannya nak nampak sebelah kanan tu jangan protes loh. Itu hukumnya sunnah. Di kerajaan ditinggal. Rancaklah di kerajaan. Karena Nabi mengajarkan tu awak mau manasik haji aku manasik Nabi. Bapak Ibu. Lari-lari kecil. Kalau memungkinkan lari-lari kecil, Wak. Di putaran berapa? 3 putaran pertama khusus untuk laki-laki. Tapi kalau di lantai bawah itu Bapak Ibu, itu tuh untuk lari-lari kecil tuh agak payah karena kita sudah beradu. Pak cara lari kecil, mungku awak saya orang lah tuh. Jadi ada space-nya lapang. Umroh di hari-hari biasa mungkin tuh. Bismillahi Allahu Akbar. Menghadap Hajar Aswad, saya mengangkat. Ini sunnah juga. Kalau nak tak kerajuan, ini kecil kan, kok latih Hajar Aswad lupa angkat tangan, lupa mencari Bismillahi Allahu Akbar. Tahu Pak? Sah tak? Harus yakin jawab Ibu, sah tak? Sah, karena ikut. Apa tadi itu? Ikut sunnah. Yang rukun apa? Putanya 7 kali. Itu harus duduk, Bu. Harus yakin saya yakin lagi. Kalau lagu nuak mana sih? Tidak memutus putaran tawaf, sunnah juga. Memperbanyak doa dan zikir. Tidak ada doa-doa khusus dong, zikir-zikir khusus. Dan hukumnya apa? Kita tinggal doa-doa zikir apa bang? Sah tahu Pak? Orang baca Quran sih tahu. Ada doa-doa khusus baca orang. Tapi ada doa-doa yang dianjurkan oleh ulama kita dianjurkan. Karena pernah dulu sahabat-sahabat membacanya dan Nabi pernah membacanya. Kalau tidak doa-doa tawaf doa keliling saya tujuannya. Kaji umum saya beruang. Kalau yang terbaik adalah keliling saya tujuan. Diam saja. Lesah tawaf. Jadi maksud ambo, jangan kita nanti tawaf tu kita sibuk membaca di buku dah. Masih sibuk kan nanti kekikuk. Yang diinginkan adalah khusyuk. Hati Allah terhubung langsung di Allah Ta'ala seperti orang sedang sholat. Itu yang utama. Kalau hafal doa itu rancak mana? Nanti sampai Bu. Nih gambarannya. Di nomor 1 nih. Ini ajar swab. Ini kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Sesudah itu apa lagi? Kita keliling. Yang merah. Yang merah ini yang kita baca. Itu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billah aliyil azim. Itu yang merah tuh. Sampai di mana? Sampai di rukun yamani nomor 5. Rukun nomor 5 adalah rukun yamani. Apa yang kita baca sampai di sini? Sudut ini rukun tuh Bu, sudut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai siko. Bismillahirrahmanirrahim. Kang lihat. Jalan lihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sampai siko. Dunia hasanah fil akhirati. Sampai di siko lihat. Bismillahi. Sampai 7 kali lihat dalam keadaan berwudu bersuci. Oke, baru masuk sa'i kita. Setelah tuh. Ini ya.
Ini nomor 2 ini apa nih Bapak Ibu? Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad? Multazam. Multazam adalah tempat doa mustajab. Awak berdoa satantang jiko. Boleh. Kalau rancak wana merapian badan awak ka Ka'bah diantara pintu jo Hajar Aswad. Iko pintu Ka'bah nomor 3. Nomor 6 makam Ibrahim sampai Hijir Ismail. Oke. Nah, aku Safa. Safa berapa kali, Wak? 7. Apa hitungannya? Kita akan pindah ke sa'i Bapak Ibu setelah kita memastikan tawaf kita telah sah. Tawaf sah adalah sebanyak 7 putaran dalam keadaan bersuci. Nah, itu maka disebut sah. Kalau yang doa-doa tadi itu adalah sunat-sunatnya. Nah, dari Safa ke Marwah. Anak-anak TK paling nyanyi kan? Berapa jauh itu? Setengah kilo kurang. Kali 7 3,5 kilo dari kini latihan jalan-jalan pagi. Besok ada Car Free Day, ya kan? Car Free Day, ibu berjalan citong dari ujung Khatib Sleman itu sampai Sikuah. Berapa kilo tuh? 1,8 ya Pak? 1,8 latihan dari gini. Nilu 1,8 minggu gini, minggu besok 1,5-nya tambah, minggu besoknya 2 kali, minggu besok 3 kali. Si ikut masuknya orang kaji, awal akan biasa. Tambah lo berdoa kepada Allah Taala. Di sampai 120 aku ikut sekali kok. Ijab 2 kali? Apa nanti sampai 7 kali? 3 kilo lebih ya. 3 kilo sangat. Aku raminya Bapak Ibu. Sunat-sunatnya. Kalau kasih celi kan rami. Besok padik sampai padiknya. Padik sampai padiknya. Ini sunat-sunat sa'i. Rukunnya apa tadi? 7 kali. Kalau sedang tidak berwudu, sah? Buat kau cik sah, cik tidak sah. Kalau tidak sedang berwudu, awak sa'i sah. Indah, misalnya lah selesai gua tahu lah tujuan sah. Lampai menjelang sini takkan tu ya. Sudah tua langsung saya ilai lesa. Aduh enggak lah. Kalau sa'i Bapak Ibu, sa'inya sah. Beda jo. Tawaf. Kok harus yakin gua. Amalku akan diterima kalau ada keyakinan. Ikon sampai sekarang suci dari hadas dan najis pada pakaian dan tempat. Iko sunatnya. Tak rukun. Berkesinambungan. Sudah awak tawaf langsung awak sa'i itu sunat dia. Jangan awak bayang besok bukit Safa tu mereka lah hilang. Ikon lah hilang. Nampak ujung sikit aja sampai sikunya. Kalau berjalan marmer ada kan? Tiba sikolnya lah kawalan dari polisi, nak boleh sampai sikol kan? Mendaki Bukit Safa, nak boleh ada tentara terus mendaki itu, bukit nak seketek itu, seketek ya. Kalau nak boleh bang, lesah saya, sah, karena itu
Kemudian sampai ruki tu kiblat berdoa wak. Kalau nak takarajan awak sah saywa sah. Tapi kalau bisa rancak mana afdolnya itu. Karena Nabi mengerjakan seperti itu. Dia temki ko kerja. Menghadap kiblat, takbir dan tahlil, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berdoa wak. Membaca salawat. Ndak takarajan yang empe orang. Saywa tetap sah. Berjalan cepat sepanjang lampu hijau. Nanti Bapak Ibu di Safa go, di Marwah go, aduh biko nampak lampu hijau. Lari-lari kecil wak, khusus laki-laki. Konyo. Pas di lampu hijau tuh jaraknya lebih kurang 50 meter. Pas 50 meter kok lari-lari kecil. Mulai dari Safa ke Senang kan? Lari-lari kecil lah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, ya kan? Sampai di Siko. Tiba di Siko kecil lah ya. Baca hitungannya tuh. 7 tuh. Safa Marwah Marwah Safa 1 atau Safa Marwah 1? Kemudian Marwah Safa 1 juga. Safa Marwah balik 1. Berarti tujuannya berhenti di Marwah. Safa Marwah 1, Marwah Safa jadi kedua. Ya kan? Safa Marwah balik jadi ketiga. Marwah Safa balik jadi keempat. Safa Marwah balik jadi 5. Marwah Safa jadi 6. Safa Marwah jadi 7. Jadi model tawaf lo gue. Safa Marwah berarti Safa 1. Itu dong. Beda itu tawaf. Kalau tahu kan Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 1, ya kan? Kalau untuk sa'i tidak begitu dong. Safa Marwah 1, Marwah Safa 1. Oke. Keluar dari pintu Marwah kong. Biko di pintu Marwah balik lah awak diarahkan keluar ke sini tuh. Biko lah mulai nampak orang lah awak gunting rambut tapi tidak sampai botak dong. Kalau kau botak, kau lah dipangkas. Kalau botak sini buang rambut sini berang tentara. Hanya mau ambil syarat saya. Siapa kamu gunting nawak sunatnya? Orang yang Allah melaksanakan umroh. Nampak ada orang Pakistan atau orang Arab tuh, nyolah salah saya gunting rambut, antak tolong apa salah seorang apa. Pak kau misalkan guntiang boy, guntiang apa guntiang yang lain, apa yang lari guntiang itu guntiang yang lain. Nampak dusi mereka tolong guntiang oleh suaminya. Beko bisa guntiang kawan-kawan yang lain. Nampak dusi seminimal seruas jari. Itulah yang disebut namanya tahal. Artinya seluruh perkara-perkara yang awalnya dilarang selama ihram menjadi halal boleh. Termasuklah tadi masalah bercumbu yang awalnya dilarang sekarang sudah boleh. Karena alamu perjalanan musim hajinya. Selama di Mekah apa saja aktivitas awak? Selama di Mekah awak manasi haji setiap hari diusahawan dari pembimbing ibadah awak atau petugas lainnya yang tetap di kloter, non kloter. Kemudian memperbanyak ibadah sunat, umroh kedua dengan bermikat di Jiranah atau Taim. Habis itu tawaf perpisahan. Dilakukan ketika hendak meninggalkan kota. Ikutlah ratu-ratu orang menangis Bapak Ibu. Ya Allah, leka bisa mbuni aji leko ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rata-rata orang-orang akan sedih di situ Bapak Ibu. Tapi kalau gini kan dengan umroh gini kan lah bisa kapanpun. Kalau tidak ziarah bisa. Kalau haji memang sekali. Logikanya seperti itu. Kecuali menjadi petugas. Haji gini Bapak Ibu tahun gini. Boleh mendaftar 10 tahun lagi baru boleh mendaftar. Masuk oleh waiting list boleh. Itu haji reguler. Tidak peduli siapapun, termasuk ambo.
termasuk orang-orang yang ngurus haji. Kalau yang masuk haji reguler, woi banyak tahun itu bu, boleh mendaftar sih 10 tahun lagi. Di ketika mendaftar tuh waiting list setelah baralu panjangnya. Makanya jangan di sio-sio kan bapak ibu umroh apa, haji apa. Tidak dilanjutkan dengan sa'i. Jangan awak sangkolo sudah tahu pada awak sa'i loh. Aduh leh. Tawaf 7 kali liang lah, mundur, selamat tinggal. Ka'bah. Semoga kita mendapatkan haji dan umroh yang mabrur. Orang-orang yang mendapatkan haji yang umroh mabrur, jaminannya adalah surga. Dan orang-orang yang menggunakan hartanya untuk dan umroh, haji dan umroh, ikhlaskan Allah, insya Allah sebelumnya meninggal hartanya itu akan dibalas lagi oleh Allah SWT. Lah banyak pengalaman ibu-ibu yang lah cukup nanyo tinggal, lah cukup nanyo bawa aman ditinggal, nyupai hartonyo habis, galang lah tajua, oto tajua, onda saya tinggal nyo lakukan itu, pulang dari sini, masya Allah, hartonyo nak aduh menjadi miskin bu. Orang haji kok jarang yang kadang-kadang pulang maka miskin, kecuali memang ada nama pahlawan haji miskin. Jarang dengannya orang membalik haji miskin. Dan itulah salah satu keyakinan orang tua mo. Kami didaftarkan sadonyo barang mendaftar haji, alhamdulillah terbuka sirasakinya. Daftaran haji 2007, 2009 ambong lulus PNS. Mana ini orang guru kan, mencari pakai baju coklat tuh apa mana dia tapi matu orang tua berusi. Karena di saat itu payah menjadi PNS kok payah. Karena apalagi waktu itu memang jalur normal kan, lulus. Tak buka rasaki 2007 daftaran, 2009 mau lulus PNS, 2011 berangke, 2023 berangke oleh. Kalau ndaknya daftaran di orang tua mu 2011 itu bapak ibu, ambo tidak bisa jadi petugas kalau mendekini ibadah. Karena syarat petugas pembimbing ibadah itu pernah haji. Napa mon? Pernah haji. Dek nyo daftaran ambo 2007 berangke 2011 bisa ke syarat ya mu untuk ikut tes petugas. Alhamdulillah lulus. Jadi maksudnya bu pesan ambo di Taresgo, sampailah ke anak-anak awak, ke generasi awak sudah kok, jangan ragu untuk mendaftar haji. Daftarkan sajalah. PT haji itu kalau ada daftaran tidak kehilang doh. Kapanpun kalau butuh awak bisa diurus untuk pembatalannya. Silakan. Oh nak do awak kini ku bapak ibu rata-rata di rumah tuh ada undang. Undang NMAX berapa cek? 30 juta daftar haji berapa? Kadang di rumah undang bebek lado, undang NMAX lado. Tinggal sebenarnya pengaturan awak baik menyederhanakan kehidupan awaknya. Beko ndak bahkan ndak di NMAX, insya Allah sudah tuh terbuka rumah. Daftarkan saja haji. Kalau ndak bapak ibu, namanya waiting listku tambah panjang, ku strategi kok. Daftar haji ku strategi yo nampak. Orang-orang papiti gini, anak-anaknya kita umur 12 tahun lah syarat, lah cukup syarat untuk daftar. Itulah daftarannya. Anda mananya daftaran nanti panjang waiting list. Awak lah, lo ada pitih bang. Rancak awak simpan tabungan haji lain, dapat nomor urut 25 juta tuh piti nak banyak gitu dong. Ketik piti 25 juta tuh kini tuh bapak ibu. Tapi awak lah ada kesiapan pengelolaan ibadah untuk anak-anak awak, cucu-cucu awak, ponakan awak. Dan itu pula alhamdulillah gini ambo ponakan mendaftarkan, suruh daftar dek mandenya daftaran haji. Alhamdulillah pun nanti jadi. Kau boleh pengalaman bu, ponakan ambo berusi, hafal Quran, daftar haji, lolos SMP1, masuk SMA 10, malah dapat beasiswa kedokteran Unan gratis sampai kini. Alhamdulillah. Daftar haji kakaknya masuk pesantren, kini siap-siap ke Mesir. Pokoknya tak buka jalan hidup awak tu puan, tarang senyo. Karena mindset awak dari awal adalah awak ingin mendekatkan diri kepada Allah dan awak berikhtiar dan kita usahakan dan jalan-jalan Allah bukakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selebih dan kurang karena waktunya sudah lewat.
Kalau masih ada kesempatan untuk diizinkan untuk bertanya, kita jawab, kita persilakan, dan sebelumnya kami kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan mungkin kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya, ya. Sebab dari awal sampai akhir pertemuan sudah banyak yang beliau sampaikan dan agak terparangah Ibu menengah. Nampak lo Ka'bah bakal liang ni kecil-kecilan dek semua dari nak cara bakal liang nampak di zona. Itu kelebihan kalau beliau aduh langsung nampak risiko. Cuman alat aku nampaknya minta baru kau sih, tu sih. Apa mereka maju mau kau orang kandil lo sampai macam hari ini mereka. Tu perlu di apa tu sih di antisipasi minimal gitu. Baik, terima kasih Buya Rizky Ronaldi yang telah memberikan materi tentang umrah di hadapan kita.